Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu di presentasi untuk educational psychology meskipun itu melalui daring ya. Karena ini juga merupakan tugas utama. Oke, tanpa basa-basi, kita akan memperkenalkan anggota kita. Yang pertama ada Muhammad Abdi Rizki. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Elza Fajranur. Dan yang ketiga ada Nita Khairini Sarahayu. Oke, langsung kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Kepada selanjutnya, moderator tolong. Oke, langsung kita mulai. Bagaimana menjadi guru yang baik? Nah, jadi guru yang baik itu tahu materi pelajaran mereka dan telah menguasai keterampilan pedagogis. Mereka mencapai semua tugas yang terlibat dalam pengajaran yang efektif dengan kehangatan, antusiasme, dan perhatian gitu. Mereka juga disengaja guru itu menggunakan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pengambilan keputusan mereka dan pengajaran. Mereka tuh menggabungkan penelitian dan akal sehat gitu. Oke, yang pertama, menguasai keterampilan mengajar. Nah, ini bagaimana cara menjadi guru yang baik? Itu yang pertama, menguasai keterampilan mengajar. Jadi, hubungan antara apa yang guru ingin siswa pelajari dan pembelajaran siswa yang sebenarnya disebut pelajaran atau pedagogi. Apa yang membuat seorang guru yang baik adalah kemampuan untuk melaksanakan semua tugas yang terlibat secara efektif ya. Kehangatan, antusiasme, dan kepedulian sangat penting gitu. Sangat penting kepedulian itu juga. Seperti halnya pengetahuan dan pemahaman materi pelajaran tentang bagaimana anak-anak belajar. Selanjutnya, yang kedua, itu mengajarkan yang baik. Nah, mengajarkan yang baik. Bisakah seorang pengajar itu mengajarkan dengan baik? Jawabannya pasti bisa gitu. Artinya pengajaran yang baik harus diamati dan dipraktekkan. Tapi ada prinsip-prinsip pengajaran yang baik bahwa guru perlu diketahui yang kemudian dapat diterapkan di dalam kelas gitu. Jadi, pertahankan momentum dalam pelajaran, atasi masalah berperilaku dengan menggunakan intervensi paling ringan yang akan bekerja dan menyelesaikan masalah kecil menyelesaikan masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Itu perlu diselesaikan terlebih dahulu ya. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, menjadi guru yang memiliki intensionalitas. Apa itu intensionalitas? Yaitu suatu karakter yang luar biasa jika dimiliki oleh seorang guru gitu. Intensionalitas berarti melakukan sesuatu untuk alasan atau sengaja. Guru yang disengaja terus-menerus memikirkan hasil yang mereka inginkan untuk siswa dan tentang bagaimana sih setiap keputusan yang mereka buat menggerakkan anak-anak menuju hasil tersebut, hasil yang diinginkan gitu. Seorang guru yang disengaja menggunakan berbagai macam instruksional metode. Nah, jadi pengalaman, tugas, dan materi untuk memastikan bahwa anak-anak mencapai segala macam tujuan kognitifnya. Gitu. Dari pengetahuan aplikasi ke kreativitas, dan pada saat yang sama, anak belajar tujuan efektif yang penting. Nah, seperti cinta, belajar, menghormati orang lain, dan tanggung jawab pribadi. Seorang guru yang disengaja terus-menerus merefleksikan praktiknya dan hasil. Guru yang disengaja terus meningkatkan dan memeriksa praktik pengajaran mereka sendiri, membaca dan menghadiri konferensi untuk mempelajari ide-ide baru. Jadi hadirlah konferensi untuk mempelajari ide-ide baru. Dan menggunakan tanggapan siswa sendiri untuk memenuhi keputusan instruksional mereka. Yang keempat, keterampilan abad ke-21. Gitu. Kemitraan telah menciptakan kerangka kerja yang mengatur keterampilan abad ke-21 dalam 4 kategori gitu. Mensintesis saran dan lusinan kelompok pemangku kepentingan di semua tingkat pendidikan. Oke, yang pertama yaitu mata pelajaran inti
dan tema abad ke-21 contohnya ya, seperti seni bahasa, matematika, sains, global, kesadaran, dan literasi keuangan. Selanjutnya yang kedua, keterampilan belajar dan inovasi. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti kreativitas, berpikiran kritis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, keterampilan informasi, media, dan teknologi. Dan yang terakhir adalah keterampilan hidup dan karir, seperti inisiatif dan pengarahan diri sendiri. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu standar inti dan karir yang sama dalam perguruan tinggi. Nah, jadi standar-standar tersebut menekankan hal-hal berikut pemecahan masalah yang fleksibel dan kreatif. Yang pertama, kemampuan untuk menggunakan teknologi. Selanjutnya, kemampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi aktif dalam satu ke satu kelompok kecil dan seluruh kelas pengaturan. Selanjutnya, fokus pada menulis, berbicara, dan argumentasi dalam kelompok. Selanjutnya, penyelarasan standar dengan kesiapan kuliah dan karir. Selanjutnya, fokus membaca teks-teks klasik maupun teks-teks baru dan multikultural. Dan yang terakhir adalah fokus dalam matematika pada pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata, penalaran, matematika, presisi, dan argumentasi. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah what is the role of research in educational psychology? Jadi, apa sih itu psikologi pendidikan? Nah, di sini kita akan bahas bahwasanya psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang peserta didik, pembelajaran, dan pengajaran. Penelitian di psikologi pendidikan berfokus pada proses di mana informasi, keterampilan, nilai, dan sikap dikomunikasikan antara guru dan siswa di kelas. Gitu. Dan pada aplikasi prinsip-prinsip psikologi itu untuk praktik instruksional. Penelitian semacam ini itu membentuk kebijakan pendidikan, program pengembangan profesional, dan juga bahan ajar. Jadi bisa membentuk 3 hal gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian dalam psikologi pendidikan itu. Tujuannya itu apa sih? Ya, jadi tujuannya itu adalah psikologi penelitian untuk secara hati-hati itu memeriksa jelas serta kurang dari pertanyaan-pertanyaan yang jelas menggunakan metode objektif untuk menguji gagasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, nilai penelitian dalam psikologi pendidikan bagi guru ya, bagi Anda guru. Anda seorang guru. Hal ini sebagian besar tergantung pada kemampuan setiap guru. Jadi setiap guru itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu kan. Metodenya juga berbeda-beda pastinya. Tidak mungkin semua guru itu metodenya sama, pasti berbeda-beda. Untuk apa? Untuk memahami keunikan, kombinasi faktor-faktor yang membentuk karakter kelasnya. Dan oleh karena itu untuk menerapkan teori yang paling tepat. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, mengajar sebagai pengambilan keputusan. Tujuan penelitian dalam psikologi pendidikan adalah untuk menguji berbagai teori yang memandu tindakan guru dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, riset dan akal sehat. Sama dengan pengajaran yang efektif. Nah, jadi membuat keputusan yang tepat tergantung pada konteks di mana masalah muncul gitu. Tujuan yang Anda pikirkan dan banyak faktor lain yang semuanya harus dimulai berdasarkan akal sehat yang terdidik pastinya ya. Intinya adalah bahwa meskipun penelitian dalam psikologi pendidikan kadang-kadang dapat diterjemahkan langsung ke ruang kelas, yang terbaik adalah menerapkan prinsip-prinsip dengan akal sehat dan pandangan yang jelas tentang apa yang diajarkan kepada siapa dan untuk tujuannya apa. Penelitian dalam psikologi pendidikan sendiri itu memberikan bukti tidak hanya tentang prinsip-prinsip, efektif praktik, tetapi juga dengan efektivitas program atau praktik tertentu. Selanjutnya yang kelima, dampak penelitian pada praktik pendidikan. Penelitian dalam pendidikan memang memiliki dampak tidak langsung yang mendalam pada praktik pendidikan, bahkan jika guru tidak menyadarinya ya, bahkan ini sedikit aneh ya, jika guru itu tidak menyadarinya, ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan itu. Bahkan profesional program pengembangannya juga akan berpengaruh dan juga bahan ajarnya juga itu pasti akan berpengaruh gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. How can I become intentional teacher? Nah, jadi bagaimana sih jadi guru yang intensional itu?
Nah, jadi sebelum Anda bisa menjadi guru intensional, Anda harus menjadi guru bersertifikat. Artinya, setiap negara memiliki persyaratan sendiri tentang pendidikan. Nggak mungkin sama kan, persyaratannya pasti berbeda-beda. Dan itu memiliki persyaratan tersendiri. Yaitu pengajaran siswanya juga ada dan pengujian lisensi. Ini termasuk tes pengetahuan, mengajar, dan seri praksis ya. Anda dapat lebih mengembangkan keterampilan Anda sebagai guru yang disengaja dengan mencari mentor. Nah, mengejar pengembangan profesional dan berbicara dengan rekan dan teman Anda tentang pengalaman Anda sendiri. Nah, skor kelulusan untuk setiap tes untuk setiap negara itu tercantum di situs web. Dan ini kita bisa lihat sendiri bahwasanya guru intensional itu harus memiliki sertifikat guru ya, harus itu. Dan itu memiliki standar-standar tersendiri. Oke, standar yang pertama pengembangan pembelajar. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya guru itu harus memahami bagaimana sih peserta didik tumbuh dan berkembang. Nah, terus menyadari juga bahwa menyadari juga bahwasanya pola belajar dan perkembangan berbeda-beda secara individual di dalam dan di seluruh area kognitif, linguistik, sosial, emosional, dan fisik, serta merancang dan mengimplementasikan pengalaman belajar yang sesuai dengan perkembangan dan menantang pastinya. Oke, selanjutnya yang kedua, belajar perbedaan. Nah, ini penting ya. Di sini saya akan juga menjelaskan bahwasanya guru itu menggunakan pemahaman tentang perbedaan individu dan budaya serta komunitas yang beragam jenisnya. Untuk apa? Untuk memastikan pembelajaran yang inklusif, lingkungan yang memungkinkan setiap pelajar untuk memenuhi standar yang tinggi. Selanjutnya standar yang ketiga, standar lingkungan belajar. Jadi guru itu bekerja keras dengan orang lain untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran individu dan kolaboratif, serta itu mendorong interaksi sosial yang positif, keterlibatan aktif dalam belajar dan motivasi diri. Selanjutnya, standar yang keempat yaitu pengetahuan konten. Guru memahami konsep sentral, alat penyelidikan, dan struktur disiplin ilmu yang diajarkan dan menciptakan pengalaman belajar yang membuat aspek-aspek disiplin ini dapat diakses dan bermakna bagi peserta didik. Untuk apa? Untuk memastikan penguasaan konten itu. Gitu. Selanjutnya, standar yang kelima, penerapan konten. Nah, penerapan konten. Guru itu memahami bagaimana sih menghubungkan konsep dan menggunakan perspektif yang berbeda gitu, yang berbeda untuk melibatkan peserta didiknya dalam pemikiran kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah kolaboratif terkait dengan isu-isu lokal dan global yang otentik. Selanjutnya yang keenam, penilaian. Jadi, guru memahami dan menggunakan berbagai metode penilaian untuk melibatkan peserta didiknya dalam apa? Dalam pertumbuhan mereka sendiri gitu. Untuk apa? Untuk memantau kemajuan pelajar dan untuk membimbing guru dan pengambilan keputusan pelajar itu. Selanjutnya, standar ketujuh, perencanaan untuk instruksi. Guru merencanakan instruksi yang mendukung setiap siswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran yang ketat dengan memanfaatkan pengetahuan bidang konten, kurikulum, keterampilan lintas disiplin, dan pedagogi, serta pengetahuan peserta didik dan masyarakat konteks. Selanjutnya yang ke-8, strategi instruksional. Nah, jadi guru juga harus memahami dong dan menggunakan berbagai strategi instruksional untuk mendorong peserta didiknya mengembangkan pemahaman yang mendalam area konten dan koneksi mereka gitu. Dan untuk membangun keterampilan untuk menerapkan pengetahuan dengan cara yang bermakna. Selanjutnya yang ke-9, pembelajaran profesional dan praktik beretika. Jadi, guru itu terlibat dalam pembelajaran profesional berkelanjutan dan menggunakan bukti untuk terus mengevaluasi praktiknya, gitu. Khususnya efek dari pilihan dan tindakan pada orang lain. Selanjutnya yang ke-10, kepemimpinan dan kolaborasi. Oke. Guru mencari peran kepemimpinan yang tepat dan berkesempatan untuk mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran siswa itu. Untuk berkolaborasi dengan pelajar, keluarga, kolega, profesional sekolah lainnya gitu.
dan anggota masyarakat untuk memastikan pertumbuhan pelajar dan untuk memajukan profesinya. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Mbak. Oke, di luar sertifikasi. Jadi, mendapatkan sertifikat mengajar itu diperlukan, tetapi tidak cukup untuk menjadi guru yang disengaja. Dimulai dengan pengalaman mengajar siswa Anda dan melanjutkan ke pekerjaan pertama Anda dapat membuat manfaat gitu, kesempatan untuk mengembangkan keterampilan Anda sebagai guru yang disengaja dalam beberapa cara. Di sini guru yang di luar sertifikasi yaitu pertama cari mentor, yang kedua mencari pengembangan profesional, yang ketiga publikasi profesional dan asosiasi, dan yang terakhir adalah talk teaching. Selanjutnya, oke, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Khurwini Sarahayu, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tolong jelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan seorang guru yang intensional. Itu saja, sekian. Oh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nita atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan pakai dengan bahasa yang ringan gitu ya, supaya mudah untuk dipahami. Bahwasanya guru intensional itu adalah guru yang memiliki keinginan dan niatan yang baik untuk melakukan apapun yang didasari oleh niatnya, gitu. Dan mampu memberikan perubahan kepada anak didiknya dengan perubahan yang dari awal belajar sampai dia bisa menguasai pelajarannya gitu. Atau mahir lah bahasa kita ya. Dalam menguasai pelajaran itulah guru intensional. Bagaimana Saudari Nita atas jawaban dari saya? Alhamdulillah, sangat jelas. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih karena sudah bertanya. Bisa kita lanjut ke sesi selanjutnya? Slide selanjutnya, Mbak. Oke, berarti sudah sampai ya. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian presentasi ini mungkin ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta ridho, dan semoga kita semua diberikan rahmat Allah, senantiasa dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.